Yo guys, balik lagi bersama gua Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Jadi gini, kita pernah bahas kitab Henok bro. Yes. Itu episode tersukses dari podcast kita lah. Tidak dipungkiri. Tidak dipungkiri. Pertama kali kita comeback, kita rilis episode kitab Henok. Yes. Itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Karena feedback dari orang-orang gila. Betul. Banyak banget dan mostly positif ya. Benar. Mostly positif. Nah, kita pernah ngebahas di kitab Henok itu terkait 200 malaikat bro. 200 fallen angels. Tapi kita waktu itu sebut di kitab Henok 72. Itu ya salah. Ya, salah. kita salah lah karena kita ngebahas itu Ketuker. sebenarnya 72 itu Ketuker. iya iblis yang dipanggil oleh Salomo. Ketuker. Iya. Ya salah. Yes. Tapi ada satu hal yang menarik di sini adalah Asmodeus. Oh, Asmodeus. Asmodeus. I see. Yang tadinya ketika lo menjelaskan itu, gue tertarik gitu ya, tapi kayak cuma ya udah that's it gitu loh. Tapi ketika di film Pop Exorcism ini dia ngebahas terkait Akhirnya diangkat ya. iya, Asmodeus, di situ gue mulai tertarik. Maksudnya anjing, semengerikan ini men. Wah, menarik sih. Menarik. Ini sebelum lanjut ya, gue harap teman-teman ngopi itu berdoa dulu. Yes, karena hal yang kita bahas ini bener-bener semengerikan itu bro. Iya, karena ini hubungannya sama iblis kali lagi. Iblis. Khususnya yang ini ya, yang Pop Exorcist ini dan hubungannya dengan si Asmodeus itu, karena kan Yes. emang lawannya di situ kan Asmodeus. Kan? Asmodeus. Kayak gitu. Wah, menarik sih, Bre. Ini gue excited banget sih. Excited ya. Parah, Ya, parah, lo parah. pokoknya buat teman ngopi berdoa dulu lah. Yes. Berdoa dulu karena nih takutnya entity Asmodeus masuk dalam podcast ini. Bener. Gitu Bisa ya? jadi lo kan nggak tahu kan? Yes. Iya. Dan jangan di skip dengerinnya. Jangan sampai skip. habis. Like, comment, subscribe. Yo ini. Kayak YouTube ya. Iya. Oke, sebelum lanjut, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Di sini gue mau fokus ke iblis, Asmodeus, bre. I see. Ah, Asmodeus itu sebenarnya siapa sih, men? Setahu gue kalau di ini ya, di Book Testament of Solomon, Asmodeus ini salah satu king. Jadi kan ranknya itu kan yang paling tinggi itu kan ruler kan. Ruler itu kan ada 4 tuh di hell itu sendiri ya. Yang setahu gue tuh kayak Satan, Lucifer, Leviathan sama Belial gitu. Nah, di bawahnya ruler itu ada king. Nah, Asmodeus ini termasuk king gitu. Oke. Oh. Nah, ini kita mau bahas asal-usul Asmodeus ya. Jadi Asmodeus atau Asmodai itu berasal dari bahasa Avestan. Avestan tuh bahasa Iran kuno, bre. Itu Aesma dan Deiva. Aesma itu artinya wrath atau kemarahan. Deiva memiliki arti setan atau iblis. Berarti Asmodeus ini diartikan sebagai iblis yang penuh dengan kemarahan. Marah-marah mulu. Marah-marah mulu. Ngomel-ngomel mulu. Ngomel-ngomel mulu. Seperti siapa? Siapa? Anggota dewan. Dewan Los Santos. Oh, Dewan Los Santos. bro. Cocok loh. Cocok ya? Dewan, ini kan Dewan. Dewan. Gitu ya? Dewan. Cocok ya? Cocok. Anjing. Nah. Cocok. Asmodeus dikenal sebagai iblis kemarahan dalam kepercayaan Zoroastrianisme. Tapi anehnya namanya itu nggak pernah tercatat dalam literatur kitab tersebut. Gitu. Nah, nama Asmodeus terdapat dalam kitab Tobit dan kitab Talmud dengan sebutan Asmedai. Asmedai, iya. Atau disebut lagi sebagai pangeran iblis dalam kitab Talmud ya. Tapi dalam kitab Tobit itu disebutnya sebagai raja iblis. Oh, yang satu bilang prince, yang satu dia dibilang king gitu. Dibilang king. Banyak versi. Gitu. Ya. Oke. Asal usul Asmodeus. Nah, dalam beberapa literatur dikenal sebagai the fallen angels. Nah, yang tadi lo sebut nih, Asmodeus nih punya kuasa dalam neraka. Ranknya dia tuh king, bre. Iya, benar. Ranknya dia bukan mythic ya, tapi king. Oke. Dan dalam kitab Talmud, kitab Yahudi, Asmodeus disebut sebagai putra Adam dan nama ratu dari segala iblis. Iya. Cerita lain menyebutkan Asmodeus lahir dari hubungan incest nama dengan kakaknya Tubal-Cain. Tubal-Cain siapa sih, men?
Tubal-Cain itu pandai besi pertama dalam Alkitab. Benar. Jadi kemungkinan nih Bre, kan kita tahu tuh kan di zamannya ini kan sebenarnya Tubal-Cain ini generasi sebelumnya ini ya, sebelumnya Nuh ya. Yes. Nah, sebelum banjir bandang itu kan emang kejadian kitab Henok kan, Iya. karena fallen angels itu turun kan. Benar. Nah, kemungkinan ya, ini kemungkinan gue ya, konspirasi dan cocok loginya gue, Tubal-Cain ini orang yang pertama kali diajarin tentang pandai besi. Oke. Sama fallen angels itu. Sama gitu. Fallen Angels ya. Karena Tubal-Cain ini kan anaknya si Lamek. Anaknya Lamek, yes. Anaknya Lamek gitu. Kemungkinan. Nah, buat teman-teman yang mau tahu siapa Tubal-Cain itu kalau dalam Alkitab sendiri, kalian bisa baca di Kejadian 4 ayat 22. Nah, ada namanya di situ. Ada namanya di situ. Dan itu clear dijelaskan sebagai pandai besi Pandai besi. pertama. Pandai besi pertama yang tercatat dalam Alkitab. Yes. Nah, kita lanjut ya. Another literature said Asmodeus adalah anak dari hubungan malaikat dengan manusia. Oh, gabungan. Gabungan, Jadi, campuran ya? campuran. Which Nephilim is dong? Nephilim. Oh, Gitu. gitu. Iya. Nah, kita lanjut lagi, Bre. Oh. Di sini wujud Asmodeus itu digambarkan memiliki 3 kepala, men. Kepala 1 itu banteng, kepala 2 yang berada di tengah-tengah itu kepala manusia, dan kepala 3 itu adalah domba jantan. Oh, jadi figurnya kalau di dunia roh tuh seperti itu gitu. Yes. Kalau misalnya orang punya penglihatan, melihatnya seperti itu gitu. Melihatnya seperti itu. Oke, I see. Nah, dari ketiga kepalanya ini dia dapat menyemburkan api, bro. Dewa kemarahan lah ya berarti ya, Iya, Wrath ya. iya. Nah, dia juga memiliki ekor ular. Dan dia dikenal sebagai sesosok yang mengendarai naga. Iya. Emang banyak painting ya. Jadi kalau kalian search itu paintingnya tentang Asmodeus ini kebanyakan dia mengendarai naga gitu. Mengendarai naga ya. Somehow entah kenapa gitu. Ya, dan ada pula sih memang another paint itu yang menggambarkan bahwa dia menaiki seekor singa yang berbentuk kayak serigala gitu ya. Tapi singa tapi yang mirip-mirip kayak serigala lah. Chimera mungkin ya. Chimera ya namanya. Chimera. Nah, dia seperti itu juga. Dan wujud dari Asmodeus sendiri itu dikabarkan dalam buku Dictionary Infernal. Itu tulisannya Jacques Collin de Plancy. Nah, itu seorang penulis dari Prancis ya. Iya. Dan penggambaran ini disetujui oleh Uskup Agung Paris. Oh, oke. Nah, tugas iblis Asmodeus itu menghasut manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia terkenal sebagai iblis yang menawarkan hawa nafsu gitu. Hawa nafsu. Iya. Nah, dia juga menyukai free sex. Bentar deh, cocok bre sama filmnya. Filmnya itu kan dia mancing scenes Iya, scenes bener. dari pastor-pastor itu kan. Pastor-pastor itu. Oh, iya. Bahkan ada satu pastor tuh yang memang asalnya dari Spain ya, dari Spanyol itu, yang dia pernah bersetubuh lokal, ya. lokal gitu. Dia pernah bersetubuh dengan seseorang gitu kan. Nah, itu si Asmodeus tuh ngasih penggambaran itu terus, men. Dikasih penglihatan itu Dikasih gitu. penglihatan Jadi dia itu terus. Nyesel gitu bawaannya gitu ya. Iya, Dan dia bener, dijatuhkan melalui dosa-dosanya tuh. bener. Oh, Gitu I kan. see. Nah, Asmodeus sendiri tuh dalam Kristen dikabarkan memiliki level kekuatan itu satu tingkat di bawah Lucifer. Ya benar dong. Lucifer Kan, itu ruler ya kan? ya dia di bawah Dia king. Jadi jatuhnya tuh atasan langsungnya tuh dia Lucifer udah. Jadi Lucifer. kalau report langsung ke Lucifer. Langsung. Gitu. Iya. Sama dengan para anggota dewan reportnya Oh, iya, ke bener. kepala partai. Oh. Kepala partai. Kepala partai. Langsung report tuh. Partai Geng Hijau. Geng hijau. Di Los Santos. Kan iya dong. Iya. Geng terngeri tuh ya. Iya, Partai Geng Hijau. Iya. Ada juga Geng Merah, Bre. Ada geng merah? Ada. Oh, ada. Yang lambangnya Di Los Santos ada. di ya? Los Santos Oh, ada. ada juga. Ada, men. Lengkap Los Santos. Oh, ada. Lengkap, bro, Los Santos. Jangan bawa bojek situ, kita bisa ke pinggir jurang, bro. Gue tarik lagi kan. Tarik ya. Iya. Lanjut ya. Nah, Asmodeus ini ada juga, bro, dalam cerita pembangunan kuil Salomo. Oh, ada. Iya, ada. Nah, ini pernah kita bahas juga ya dalam Iya. Lesser Key of Solomon. Benar. Iya. Kita bahasin di situ, cuman kita waktu itu nggak nyeritain gimana Detailnya. detail gimana si Solomon itu manggil Asmodeus ini, karena waktu itu kan panjang lah gitu. Oke. Nah, ini karena memang warga noise, warga Spotify, warga TikTok doyan dongeng seperti dongeng Alex Bizer. Kita juga ceritain dongeng nih ya. Boleh? Boleh, Oke. boleh. Kita ceritain dongeng Asmodeus membangun kuil Salomo. Tapi ini bukan ke dongeng sih, tapi
Sebutannya apa sih? Mitologi? Bukan. Jadi ini salah satu kitab yang ditulis sama si Salomo juga. Kan dia kan nulis mengkhotbah kan. Pengkhotbah, Amsal. Amsal ya kan. Nah sebenarnya ada kitab lain yang ditulis. Perjanjian Salomo. Perjanjian Salomo, Testament of Solomon. Yes. Cuman nggak dimasukin ke dalam kanon. Ya karena isinya begini. Iya, isinya terlalu berbahaya ya. Iyalah. Terlalu danger. Ya lu bayangin coba lo bocil baca begini, Bre. Waduh. Iya kan? Bisa kerasukan Beelzebub. Iya kan, makanya. Iya. Oke, lanjut pembangunan kuil Salomo. Nah, konon katanya Raja Salomo nih memaksa Asmodeus, bro. Dipaksa untuk membantu Salomo dalam membangun kuil itu. Ya kan lu bilang waktu itu di episode yang di Solomon itu lu bilang ini kerja paksa. Emang gak digaji. Iya, seperti VOC. Iya kan? Emang literally, Bre. Literally ya. Iya, emang gak digaji kok. Iya. Dipaksa. Nah, itu terjadi saat tahun keempat pemerintahan Salomo. Itu terjadi ya. Nah, dalam pembangunan kuil Salomo ini, tapi ada beberapa versi ya, karena banyak para sarjana Ibrani itu mengakui sebenarnya kuil Salomo tuh dibangun oleh manusia gitu kan, tapi dibangunnya tuh oleh lebih dari 150.000 orang Yahudi. Karena emang gede banget, Bre. Tempel itu gede banget. Gede banget ya. Gede banget. Nah, tapi dalam buku Testament of Solomon dikatakan bahwa kuil itu kalau hanya dibangun oleh tenaga manusia, kayak impossible. Ya. Masuk akal. Mustahil. Karena gue tuh buka di Google gitu, Bre, gambar temboknya doang ya, Bre, yang hancur ya. Ini gue ngomong yang hancur ya, itu anjing gede banget, Pak. Jadi kayak itu pun yang kalau di foto, di dalam foto tuh, itu orang tuh harus mundur banget jauh supaya bisa ketangkap semua. Dan itu orang kecil banget itu. Dan itu tuh masih kependem, Bre, kependem tanah, masih ada lagi di bawahnya. Anjir. Itu gede banget, Pak. Asli gede banget. Jadi itu yang hancur aja begitu gitu. Gimana yang waktu itu belum hancur kan, sekarang kan bait Allah itu kan katanya hancur kan, kuil Salomo itu kan. Nah itu yang hancur aja begitu gitu loh, maksud gue. Pasti aslinya tuh gede banget gitu. Iya gini sih, maksudnya untuk teman ngopi mungkin bisa ngebayangin ya seberapa besar bangunan itu dibangun oleh lebih 150.000 orang. 150.000 men. Ya. Lu bayangin 150.000 orang mengerjakan bait Allah kuil Salomo itu bertahun-tahun juga kan pengerjaannya kan. Nah itu ketika dikerjain dengan segitu banyak orang, ya let's say tanpa bantuan jin-jin lah, tanpa bantuan iblis atau apa ya. Lu kebayang gak sih segede apa? Gede. Se-advance apa? Gue yakin gak ada satu bangunan pun di dunia ini yang setara dengan kuil itu. Karena kenapa? Ini kan tempat bernaungnya roh Allah itu sendiri, Bro. Ketika itu ya. Karena kan emang diperintahkan kan sama Tuhan kan. Nah, Salomo ini emang dikasih mandate nih buat ngebangun bangunan itu. Ya wajar kalau gede gitu. Dan megah semegah itu. Semegah itu, sebesar itu, dan roh Allah bernaung dalam tempat itu. Ya, even, Bre. Jadi ada beberapa literatur juga gue baca tuh emang lapisan dinding itu emas-emas, Bre. Wow. Ya kan, karena apa tuh kemasyurannya Salomo tuh kan sampai ke Mesir, sampai ke China bahkan. Orang tuh pengen datang ke sono, pengen lihat kemasyurannya. Everyone knows Salomo. Iya. Dan everyone tuh kayak admire ya. Karena dia terkenal raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Dan paling masyur. Paling masyur. Bahkan kemasyuran tuh melebihi Daud, dan tidak akan ada lagi raja yang setara dengan dia. Setuju, betul. Itu di state di dalam Alkitab sendiri. Dan ini mungkin nanti akan ada kaitannya dengan Advanced Civilization ya. Oh iya, jelas. Yang berarti di saat zaman Salomo itu advance banget, Pak. Advance banget. Bener. Masuk akal. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Dalam pembangunan kuil Salomo ini dipercaya dalam Testament of Solomon, Salomo itu manggil Asmodeus, bro. Dia manggil itu menggunakan cincin. Nah, cincinnya ini tuh dikabarkan dia dapat dari malaikat ya. Mikael. Nah, dalam cincinnya itu tuh ada ukiran. Gue lupa dalam bahasa Ibrani-nya tuh ukirannya apa, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya this too shall pass. Semua ada waktunya. Oh, itu ini quotes-nya Doi banget itu. Quotes-nya Doi. Itu di pengkhotbah ada itu. Yes. Semua ada waktunya gitu. Keren itu. Itu kata-kata yang emang hidup tuh cari apa sih gitu loh. Maksudnya semua tuh ada waktunya. Ada waktu lu miskin, ada waktu lu kaya, ada lu apalagi menderita, bahagia, semua tuh ada waktunya kali. Jadi nyantai aja hidup, nggak usah asli. Nggak usah ngejar apa gitu. Ya benar nggak? Bener. Pada akhirnya kan pengkhotbah kan isinya itu kan, tentang itu kan, bahwa dimana hidup tuh nggak perlu ngapa-ngapain, cuman
stay to your role sama ikutin Tuhan aja udah. Benar. Iya kan? Yes. Ya karena di situ Salomo bilang gitu kan, segala sesuatu yang lo kerjakan di bawah matahari Adalah sia-sia. adalah kesia-siaan karena at the end lo akan mati. Gitu lo mau berusaha sehebat apapun, lo mau memiliki kebijaksanaan seperti apapun, ketika lo jauh dari Tuhan, lo mengalami kematian, Yes. there is no hope. Ya. Gitu loh. Ketika lo berada dalam luar zonanya Tuhan gitu ya, there is no hope lah gitu. Nah, di cincin itu ada quotes itu tuh, this too shall pass, yang which is itu quotesnya Salomo, dan banyak selebriti yang terkenal menggunakan quotes itu ya, dan gue percaya quotes ini tuh powerful banget karena gue punya kesaksian sedikit ya. Gue punya kesaksian sedikit ketika bokap gue mau meninggal. Bokap gue mau meninggal itu gue mengalami hal terberat dalam hidup gue. Ini literally kejadian nyata nih yang terjadi dalam hidup gue. Di situ gue mengalami dimana ya bokap gue meninggal karena COVID. Dan pada saat hari kematian itu, kalau dalam Islam disebut sakaratul maut, gue ada di situ. Gue dari situ dimana bokap gue tuh every 5 seconds tuh ngejerit kesakitan dalam rumah sakit, dan gue di situ ngerasain anjing nih hari terberat lagi dalam hidup gue. Bener-bener hari terberat. Bahkan gue nelpon nyokap gue minta ikhlasin bokap gue, dan di situ yang nguatin gue kata-kata itu bro. This too shall pass. Gue selalu bilang dalam pikiran gue, Wow. anjing ini berat banget tapi ini akan lewat. Iya. Gitu loh, ini akan berlalu, udah. Wow. Gitu loh, dan itu bener-bener nguatin gue. Gitu, this too shall pass. This word is too powerful, man. Too powerful. Gila. Keren. Lanjut ya. Luar biasa. Nah, ini cincin itu kan konon katanya didapat dari malaikat Mikael. Nah, tapi gue belum tahu secara detail nih. Lu mungkin bisa ceritain gak bro, itu dia ngedapetinnya gimana tuh si Salomo itu? Jadi kan awalnya tuh gue ceritain dari awal tapi sikat aja ya, karena kalian sebenarnya bisa dengar langsung di Lesser Key of Solomon karena di situ juga lebih detail ya. Cuman ini buat refreshment aja buat kalian inget. Jadi waktu itu tuh si Solomon tuh kan emang dalam proyek pembangunan ini kan, pembangunan Bait Allah ini gitu kan. Yes. Nah, adalah salah satu bocilnya itu digangguin sama iblis, singkat cerita. Terus si Solomon ini pengen iblis itu tuh supaya datang ke dia gitu. Nah, dia berdoa tuh kepada Tuhan supaya, maksudnya dia tuh kesal gitu loh. Kesal sama iblis itu ya, yang udah mengganggu anak buahnya ya. Gitu loh. Dia minta supaya nasib si iblis itu ada di genggaman tangannya, saking geramnya dia gitu loh, Bre. Mau kayak dikasih something apa gitu loh. Manusiawi sih. Manusiawi kan. Manusiawi. Dan pada akhirnya dia minta. Yang which is sebenarnya Tuhan juga nggak melarang atau gimana, tapi maksudnya karena memang Solomon ini seterberkati itu, Nabi Sulaiman ini, maka diberikanlah cincin ini lewat Mikael gitu, cincin ini. Iya, dia mendapatkan cincin itu kan. Nah, dia berarti mendapatkan cincin itu dari Tuhan yang diturunkan melalui malaikat Michael ya kan. Nah, itu benar. Karena pada saat pengerjaan kuil Salomo-nya tadi, kuil Bait Allahnya itu, dia digangguin oleh iblis. Benar. Ya kan, oleh iblis, akhirnya dikasihlah senjata yang super powerful oleh Tuhan. Benar. Yang berupa cincin yang dia bisa control iblis itu. Kayak kalau di Digimon tuh Digivice. Woi, iya dong. Iya, Digivice. Digivice kan? Digivice ya. Buat kontrol iblis kan? Benar. Gitu. Nah, cincin inilah yang digunakan oleh Solomon untuk control si Asmodeus. Jadi Asmodeus itu kayak terbelenggu lah, kayak terantai gitu, dan dia akhirnya disuruh Solomon untuk membantu dia dalam pengerjaannya gitu kan. Kerja lo gitu gitu kan. Nah, setelah disuruh akhirnya si Asmodeus ini ngebantu dalam pembangunan itu. Terpaksa. Dan bahkan Asmodeus itu disuruh oleh Solomon untuk mencari batu syamir. Even waktu pertama kali muncul aja marah-marah dia, Bre. Marah-marah. Dia penuh kemarahan gitu kan. Lu siapa sih lu manggil-manggil gue kan? Ya karena Salomonnya banyak nanya juga. Iya, gitu kan. Bawel banget lu, anak manusia bacot banget gitu kan ya. Yes. Marah-marah. Kayak Regen ya. Anjay. Iya dong. Oh berarti Regen dikuasain oleh Asmodeus ya? Bisa jadi. Iya. Tobat. Enggak, itu cuma gimmick lah mungkin dari Regen ya. Iya, atau memang benar. Lanjut ya. Iya. Jadi Salomo menggunakan jasa Asmodeus lah. Dia minta tolong, Asmodeus lu cari itu batu syamir. Batu syamir tuh batu yang pernah digunakan Musa, yang konon katanya bisa memotong apa aja bro. Apa aja lah. Lu bener-bener sekuat itu batunya. Oke. Gitu. Kayak buat pisau gitu kali ya? Ya semacam itulah. Dan memang
too powerful this kind of stone gitu loh, karena dia bisa motong apa aja gitu. Bahkan motong anggaran rakyat juga bisa bro. Anjing, gua nggak expect lu lari ke situ sih anjing. Bisa. Saya kaget. Apa jangan-jangan gubernur di Los Santos Menggunakan batu memiliki itu. itu Iya. untuk memotong anggaran pembangunan jalan? Bisa jadi. Jadi bolong-bolong jalannya. Bolong-bolong jalannya. Sampai ada orang yang lari ke Australia. Tobat. Bangsat tuh. Aduh. Oke, lanjut ya. Singkat kata, selesailah pembangunan itu bro. Nah setelah selesai, Solomon ini mulai timbul kesombongan. Dia ngomong ke Asmodeus, dia bilang gini, Asmodeus, lo katanya raja neraka, lo katanya iblis yang super agung, super megah, tunjukin dong kuasa lo. Gitu. Masa lu segitu doang? Masa lu segitu doang, gue suruh mau? Iya. Itu kan Solomon ngomong ya dengan sombongnya gitu kan. Asmodeus ngomong gini, wahai Solomon, berikanlah aku cincinmu dan lepaskanlah aku dari belenggu ini. Dan aku akan menunjukkan ke kamu seberapa megahnya aku. Seberapa luar biasanya aku. Gitu. Nah, akhirnya Solomon ini dilepasin si Asmodeus, dikasih cincinnya. Kok mau? Ya itulah Solomon, karena dia merasa penuh bijaksana, akhirnya dia ngasih. Ya udahlah, coba gua kasih lah. Penuh kesombongan bro, gitu ya. Dengan masa sih gitu. Masa sih? Kayak ngentengin gitu ya. Dikasih gitu kan. Paling juga gua kasih, tetep aja lo nunduk sama gua. Kan gua raja bos. Iya. Ya itulah kesombongan ya. Sombongan ya. Emang susah kalau orang lahir dari privilege tuh gitu bre emang. Iya dong. Benar. Privilege dari bapaknya kan? Apalagi lo memiliki privilege, bapak lo anggota polisi. Anjing, Los Santos. Iya kan? Iya. Lo punya privilege tuh, megah lo jadinya. Iya. Gitu kan? Yang dimana bapaknya earn it. Iya dong. Yes. Earn it. Dan dia emang dari lahir udah Emang jadi, ya anak Daud bro. Daud. Udah pasti dia. Iya. Daud adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Iya. Meskipun banyak orang dari TikTok bilang, dari mana kamu tahu Daud paling disayang oleh Tuhan? Tuhan itu sayang oleh semua manusia. Padahal dia nggak tahu kita apa ya isi Baca ayatnya. Iya, Ada loh. Ada. Even sampai Tuhan tuh melakukan perjanjian loh. Sumpah dalam nama Tuhan itu sendiri untuk mengaruniakan kerajaannya yang ada di surga itu representasinya ke Daud. Dan keturunannya. Benar. Makanya kenapa lambang Israel itu bintang Daud. Yes. Makanya baca Alkitab. Katanya gitu nggak baca Alkitab. Iya, katanya kita yang nggak baca ya kan. Katanya kita baca komik Shinchan bro. Ya udah, biarin aja. Biarin ya bre orang-orang kayak gitu mah. Oke lanjut ya. Setelah dikasih, Asmodeus langsung berubah jadi super gede bro. Baca komik Shinchan anjing. Bangsat iya. Iya kan? Asmodeus berubah jadi gede. Oh gitu, berubah jadi gede. Akhirnya dia berubah jadi Buri-Buri Zaimon. Anjing masih inget aja lagi anjing. Buri-Buri Zaimon. Zaimon anjing masih inget aja. Itu kan emang bacaan gue Shinchan bro. Bacaan gue. Iya. Enggak, jadi dia berubah jadi super gede. Sayap yang kanannya itu melambung tinggi ke langit, menyentuh langit, dan sayap yang kirinya menyentuh bumi. Wah super gede kan tuh. Setelah gede itu akhirnya si Solomon ditinju bro, pakai tinjuan Punch Man. Wah kan, ditinju terpental bro, sejauh 1.340 km. Men itu jauh banget men. Kok bisa dihitung gitu loh? Iya gua nggak tahu, mungkin Solomon langsung gitu. Wah, dihitung ya? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu ya? Atau dia memang zaman dulu advance bro, jadi punya alat gitu kan. Wah, jadi dihitung ya kecepatannya gitu. 1.340 km tuh jarak dari Jakarta ke Siantar. Masa sih? Ya sekitar segitu. Jauh banget bro. Jauh banget. Ini bercanda apa gimana? Serius. Oh. Jauh banget bro, 1.000. Sekarang gini ke. Berarti lu gue tendang dari sini ke Medan lu. Iya, enak. Gua nggak pakai pesawat, nemuin cewek gua ya. Iya. Lu besok berarti minta tolong sama Asmodeus. Ya, biar gua ditinju ya. Iya. Lu panas-panasin dulu bre, supaya ditinju ya kan. Langsung ke Medan lu. Nah, setelah dia tapi musrik itu jangan. Musrik ya. Ya nggak boleh. Oke, kita lanjut ya. Setelah ditinju, si Asmodeus ini terpental sejauh itu dan akhirnya si Solomon itu terpental sejauh itu dan Asmodeus mengambil tahtanya Salomo.
diambil tatahnya, dia berkuasa sebagai raja, dia akhirnya menyamar lah menjadi Salomo, dia bahkan bersetubuh dengan ibunya Bathsheba. Dan dia melakukan percabulan lah segala macam. Sampai akhirnya si Solomon ini berkelana lah sejauh 2-3 tahun ya, berkelana, akhirnya dia bisa balik lagi ke Israel, diambil tatahnya lagi oleh Salomo. Isi. Lanjut setelah itu akhirnya King Solomon itu berhasil menaklukkan Asmodeus. Nah, dari literasi ini bre, anjing kuat banget Asmodeus. Parah, kuat banget. Bro. Kuat banget. Even ya di dalam Testament of Solomonnya sendiri, nama Asmodeus itu sendiri secara spesifik disebutkan 6 kali. 6 kali? 6 kali. Dan iblis-iblis lain tuh nggak nyampe segitu. Gitu. Jangan 666 gitu ya? Cocok logi. Ya. Coba untuk teman ngopi ya, dicocok login lah. Iya. Kalau itu biar jadi gitu loh. Harus jadi gitu kan. Nah, ini ada lagi. Ini ada kasus kesurupan terbesar di dalam lingkungan gereja, bro. Oh, ini urusannya eksorsisme juga nih. Exorcism. Ini di tahun 1633. Nah, ini konon katanya di Biara Ursulines di Loudun, Prancis. Terjadi kerasukan massal. Itu banyak dari biarawati di sana ya. Itu mulai berbahasa roh, bro. Berbahasa roh ya. Berbahasa yang tidak ada orang yang ngerti. Tidak ada orang yang ngerti gitu loh. Mereka kerasukan gitu kan. Nah, dikabarkan pelakunya adalah Pastor Urbain Grandier. Pastor Urbain Grandier. Gua nggak tahu bacanya seperti apa ya. Tapi ini bahasa Prancis dan orang Prancis juga. Dan konon katanya pastor ini tuh kemasukan Asmodeus. Nah, akhirnya dia diadilin, dan yang paling menyedihkan adalah dia dibakar, bro. Dibakar ya. Pada akhirnya ya. Iya. I see. Karena dosanya ini. Karena katanya dia memanggil Asmodeus yang ngebuat tuh banyak orang di sana tuh pada kerasukan masalah. I see. Itu. Iya. Ini sebenarnya rada ini ya, kalau dari sudut pandang gue sendiri ya, ini opini gue pribadi ya. Ini lebih kepada kayak mengkambing hitamkan iblis sih. Mengkambing hitamkan iblis ya? Iya dong, maksudnya emang itu pastor kegantengan aja emang. Loh, iya dong, lu jangan nyalain iblis nih, para biarawan-biarawati ini. Iya, gitu para biarawati yang sudah meninggal. Ya karena gini sih sebenarnya, banyak orang zaman sekarang juga bilang, kenapa kamu bacok dia? Iya pak, saya kerasukan iblis. Iya kan? Lo lebih hina dibanding iblis, bangsat. Apa-apa lo salahkan iblis. Itu tuh kayak yang Azazel dan Semiazel tuh yang lagi dirantai itu tuh pada ngomong, anjing gua lagi gitu. Iya dong, iya. Lu lebih bangsat daripada gua kok. Gua mulu yang dibawa-bawa. Men, lu tahu ya. Lucifer sampai curhat ke Trianomali, bro. Lucifer curhat. Gila, udah kayak keuya-kuya si Lucifer. Curhat. Gile. Katanya kenapa sih aku terus yang salah? Iya, gitu. Kenapa gua mulu? Anjing, gila. Trianomali, hebat. Lucifer sampai curhat. Gila. Dan ini kalian dengerin deh episode sebelumnya deh, itu gokil banget dah. Dengerin aja gitu. Dari literasi ini ya, kita menggambarkan bahwa anjing Asmodeus tuh kuat banget gitu ya. Dan itu pula yang tergambar dalam film Pop Exorcism. I see. Yang gue bisa petik dari film ini bahwa ya itu tadi, maksudnya iblis itu bekerja sekompleks itu dan sehalus itu. Even pastor sekalipun loh bisa jatuh, bisa kepancing. Itu pastor loh. Bagaimana dengan Anda, ya kan? Bagaimana dengan kita dan Anda gitu ya? Iya. Wow. Hati-hati anjir, di zaman sekarang tuh hati-hati banget deh. Sumpah, hati-hati. Be careful. Ya, terutama terhadap Trianomali. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya? Yeah. Menurut gua ketika iblisnya bekerja, lu harus bekerja lebih keras dibanding iblis. Bukan hanya dalam keduniawian, kedagingan, tapi ingatlah, ini untuk teman-teman Kristen ya. Mungkin kalau untuk yang teman-teman Muslim ini nggak perlu didengar gitu ya, karena ini emang untuk kaum sendiri ya. Kaum sendiri di situ Yesus pada saat hari kebangkitan dia ngomong. Ketika dia terangkat ke surga. Ketika dia bangkit, dia kan ketemu dengan murid-muridnya tuh, dia menampakkan diri ke murid-muridnya dan dia menyampaikan suatu pesan yang menurut gua powerful. Dan itu merupakan misinya untuk orang-orang percaya. Yes. Di seluruh dunia. Yes. Di situ dia minta kita sebagai orang percaya bekerja, Bre. Bekerja untuk apa?
sebarkanlah berita keselamatan ini kepada seluruh dunia. Yes. Men, ini bukan berita buruk loh. Ini berita keselamatan. Berita keselamatan, berita sukacita. Sukacita, men. Dan ini diperuntukkan untuk semua bangsa. Semua bangsa. Semua bangsa, semua golongan, semua orang. Semua orang, bukan hanya pendeta loh. Semua orang. Semua orang. Konspirasi ngopi. Seruput lo kopinya.